Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan kami yaitu serba tentang Islam. Masih tentang yang sama yaitu biografi tentang Syekh Haji Muhammad Wali Al-Khalidi atau Abiyah. Di video yang sebelumnya yaitu perjalanan beliau sudah sampai di daerah Abu Krungkali. Sampai beliau di sana pada pagi hari langsung mengikuti pengajian bersama Abu Krungkali. Jadi pada pembahasan yang kali ini yaitu saat beliau berada di daerah Abu Krungkali. Di antara kitab yang dibacakan adalah kitab Johar Maknun. Syekh Mudawali mengikuti pengajian tersebut. Sebelum duhur, selesailah pembacaan kitab tersebut dengan kalimat terakhir wahwa hasbi wa ni'mal wakil. Setelah selesai pengajian, Syekh Mudawali merasa bahwa syarahan-syarahan yang diberikan oleh Syekh Hasan Krungkali tidak lebih dari pengetahuan yang beliau miliki, dan apabila beliau membacakan kitab tersebut maka beliau juga akan sanggup menjelaskan seperti syarahan yang dipaparkan oleh Syekh Hasan Krungkali. Walaupun demikian, beliau tetap menganggap Syekh Hasan Krungkali sebagai guru beliau. Bagi Syekh Mudawali, cukuplah sebagai bukti kebesaran Syekh Hasan Krungkali apabila guru beliau Syekh Mahmud Blangpidi adalah seorang alumni pesantren Krungkali. Syekh Mudawali hanya satu hari di pesantren Krungkali. Beliau bersama Tunku Salim mencari pesantren lain untuk menambah ilmu. Akhirnya mereka pun berpisah. Pada saat itu ada seorang ulama lain di Banda Aceh yaitu Syekh Hasballah Indrapuri. Beliau memiliki sebuah daerah di Indrapuri. Pesantren ini lebih menonjol dalam ilmu Al-Quran yang berkaitan dengan qiraat dan lainnya. Syekh Mudawali merasakan bahwa pengetahuan beliau tentang ilmu Al-Quran masih kurang. Inilah yang mendorong beliau untuk memasuki pesantren Indrapuri. Pesantren Indrapuri tersebut dalam sistem belajar sudah mempergunakan bangku satu hal yang baru untuk kalian. Pada saat mengikuti pelajaran, kebetulan ada seorang guru yang membacakan kitab-kitab kuning. Syekh Mudawali tunjuk tangan dan mengatakan bahwa ada kesalahan pada bacaan dan syarahannya. Maka beliau meluruskan bacaan yang benar beserta syarahannya. Dari situlah ustadz dan murid-murid kelas itu mulai mengenal anak muda yang baru datang ke pesantren itu dan memiliki pengetahuan yang luas. Maka ustadz tersebut mengajak beliau ke rumahnya dan memerintahkan kepada pengurus pesantren untuk mempersiapkan asrama tempat tinggal untuk beliau. Kebetulan sekali pada saat itu perbekalan yang dibawa Syekh Mudawali sudah habis. Maka dengan adanya sambutan dari pengurus pesantren tersebut, beliau tidak susah lagi memikirkan belanja. Pimpinan pesantren Indrapuri tersebut, Tunku Syekh Hasballah Indrapuri, sepakat untuk mengangkat Syekh Mudawali sebagai salah satu guru senior di pesantren tersebut. Semenjak saat itu, Syekh Mudawali mengajar di pesantren tersebut tanpa mengenal waktu. Pagi, siang, sore dan malam, semua waktunya dihabiskan untuk mengajar. Tinggallah sisa waktu luang hanya antara jam 2 malam sampai subuh. Waktu-waktu itu pun tetap diminta oleh sebahagian santri untuk mengajar. Selama 3 bulan beliau mengajar di daerah tersebut karena padatnya jadual beliau dan beliau kelihatan kurus. Tetapi alhamdulillah, walaupun demikian beliau tidak sakit. Setelah sekian lamanya di pesantren Indrapuri. Hanya demikian, pada video yang akan datang akan kita bahas tentang kemanakah beliau akan merantau lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.